Assalamualaikum Bu Nira. Waalaikumsalam Ibu. Ya, gimana kabarnya Bu Nira? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Boleh nggak nih minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita sedikit tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas, Bu. Boleh Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Jadi begini Bu, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah. Jadi beliau mendapat laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tadi tampaknya agak keberatan ketika saya itu mengajar tidak menggunakan buku teks. Jadi saya mengajar hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Jadi ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, jadi saya menyampaikan bahwa walaupun saya tidak menggunakan buku teks, itu saya tetap mengacu kepada kurikulum, materi-materi yang saya sampaikan tersebut. Tapi sepertinya pengawas itu agak tersinggung, Bu, dengan jawaban saya, sehingga beliau memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak bisa menggunakan buku teks Bu? Sebenarnya saya sudah terbiasa, Bu, mengajar tanpa menggunakan buku teks karena memang materi yang akan dipelajari itu saya sudah paham. Ehm, apa kelebihan yang Ibu rasakan ketika Ibu melakukan pembelajaran tanpa menggunakan buku teks Bu? Saya merasa lebih bebas, Bu, dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Itu saya ingin mengimplementasikan bagaimana merdeka mengajar, seperti itu maksud saya. Kalau boleh tahu, selama ini Ibu mengajar itu menggunakan sumber belajar apa, Bu? Jadi selama ini, biasanya sumber belajar yang saya gunakan itu, berupa video pembelajaran yang saya ambil dari, YouTube. Kemudian artikel-artikel ilmiah yang saya ambil dari internet, seperti itu. Oh, begitu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu menghambat eksplorasi murid, Bu? Kalau saya pikir-pikir kembali, sebenarnya penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat anak untuk mengeksplorasi materi sih, bahkan bisa menjadi, apa ya, murid ini malah tambah banyak referensinya sih. Iya sih, Bu. Saya setuju dengan Ibu. Semakin banyak kita menggunakan sumber belajar, itu semakin baik ya, Bu ya. Iya. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Jadi rencananya yang pertama itu saya akan menghadap kepala sekolah dulu untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya merasa nggak enak sama kepala sekolah, sudah membuat beliau kecewa mungkin kan. Kemudian saya juga rencananya ingin bertemu dengan pengawas secara langsung supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kami dan masalah yang terjadi ini bisa lebih cepat diselesaikan. Lalu, apa yang akan Ibu sampaikan bila bertemu dengan Bapak pengawas nanti, Bu? Nanti saya akan mengatakan
Kalau di kegiatan pembelajaran berikutnya dalam kelas, saya akan menggunakan, buku teks sebagai sumber belajar juga, selain daripada yang biasa saya lakukan itu kan, menggunakan video pembelajaran, kemudian artikel-artikel ilmiah. Jadi nanti di kegiatan berikutnya, pembelajaran berikutnya, nanti saya akan menggunakan buku teks juga, seperti itu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Iya, amin. Lalu sekarang komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana Ibu ini? Jadi saya berkomitmen akan selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, yaitu, anak-anak nanti bisa menggunakan sumber belajar yang mereka inginkan, sehingga mereka itu merasa senang, nyaman, ketika melakukan pembelajaran, karena mereka belajar itu tanpa adanya paksaan. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya, terima kasih ya Bu Nira atas waktunya, untuk sharing masalah yang sedang saya hadapi ini. Mudah-mudahan semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid kita ya Bu. Ya, Bu. Amin. Baiklah Nira, mohon maaf ya Ibu mengganggu waktu kamu sebentar. Jadi begini Nira, Ibu dengar Nira kan ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ya. Tapi Ibu lihat Nira kayaknya kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya Nira? Iya, Ibu. Saya itu merasa kurang pantas untuk mewakili. Oh, ulang lagi, Bu. Salah. Ulang lagi, Bu. Ulang lagi, Bu. Bentar. Maaf, 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 maaf. Ulang ya, Bu. Bentar. Apa saya? Udah, ayo, Bu. Siap sekarang. Tadi gagal fokus. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Nira, Ibu mohon maaf ya sebelumnya karena sudah mengganggu waktunya Nira. Jadi begini Nira, Ibu mendengar bahwa Nira ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tetapi yang Ibu lihat sepertinya Nira ini kurang semangat gitu untuk mengikuti lomba ini. Kenapa begitu Nira? Iya, Bu. Saya memang ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tetapi saya merasa kurang percaya diri, Bu. Oh, begitu. Jadi Nira merasa masih kurang percaya diri untuk mengikuti lomba ya. Coba jelaskan mengapa Nira merasa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ini. Begini, Bu. Saya merasa kurang pantas untuk mewakili sekolah karena dulu itu saya pernah mengikuti lomba sejenis ini, Bu, tetapi saya gagal. Jadi saya itu merasa malu, Bu, kalau sampai nanti gagal untuk kedua kali, Bu. Oh, sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Nira. Jadi gini Nira, saat Nira ditunjuk sebagai perwakilan dari sekolah untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini, kami
itu sudah yakin bahwa Nira itu mempunyai potensi yang bagus dalam berbahasa Inggris. Oleh karena itu, maka kami menunjuk Nira untuk mewakili sekolah. Nah, menurut Nira, apa saja kemampuan yang ada di dalam diri Nira pada pelajaran bahasa Inggris ini? Saya itu paling suka, Bu, menghafal lagu berbahasa Inggris. Dan saya tuh juga sangat suka menonton film-film berbahasa Inggris. Saya juga mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris, serta saya juga mampu memberikan informasi berbahasa Inggris, Bu. Nah, itu kan bagus. Kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Nah, kira-kira apa rencana kamu agar kamu bisa lebih percaya diri dalam mengikuti perlombaan ini? Begini Bu, rencananya saya yang pertama, saya itu akan menemui Bapak Daniel selaku guru bahasa Inggris untuk membuatkan pidato berbahasa Inggris yang bagus. Kemudian saya akan berlatih berpidato bahasa Inggris di depan cermin, Bu, supaya saya lebih percaya diri lagi. Kemudian saya juga akan mencoba berpidato di depan teman-teman saya, di depan Pak Daniel, agar kepercayaan diri saya semakin meningkat. Setelah itu, saya juga akan mencoba, Bu, untuk menghilangkan trauma saya atas kegagalan di masa lampau, Bu. Ya, bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa loh, Lira. Dan Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah sekarang kamu sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ini? Insya Allah, Bu, sekarang saya lebih percaya diri untuk mengikuti lomba ini. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Nira, semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Ada, Bu. Saya berkomitmen untuk mengikuti lomba ini. Saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Pak Daniel dan saya juga akan berlatih dengan guru bahasa Inggris di tempat les saya, Bu. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan saya mampu membawa nama baik sekolah, Bu. Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Nira.